Pertanyaan pertama adalah terkait dengan outlook pasar modal pasca pemilu ya, Mas Leo. Jadi saya rasa saya juga pernah jelaskan di rapat bulanan sebelumnya ya, bahwasannya kalau dari sisi kami cukup optimis kalau kita lihat dari historical data pemilu sebelum-sebelumnya ya. Dari pengalaman atau historical data pemilu-pemilu sebelumnya itu justru malah mendongkrak indeks harga saham gabungan. Nah, mari kita lihat pelaksanaan pemilu ya. Satu hari setelah pelaksanaan pemilu, kalau kita lihat di indeks harga saham gabungan kita itu naik 1,3% daily ya. Dan juga tapi memang untuk yang ICBI itu terkoreksi sedikit ya, minus 0,04% daily ya. Nah, namun kalau kita ambil data di 16 Februari 2024 kemarin ya, indeks kita telah naik 1,74% dan ICBI sudah naik 0,01% ya. Nah, tentunya optimisme tersebut juga kita mesti lihat kondisi pasar global ya. Dengan pelemahan global dan juga pelemahan dan juga tensi geopolitik, saya pikir ini juga kita mesti harus mengkalkulasi terhadap target-target 2024 gitu ya. Lalu yang pertanyaan kedua itu adalah apa program OJK terkait pasar modal tahun 2024. Nah, ini dari sektor PMDK ya. PMDK itu adalah pasar modal, derivatif, keuangan dan bursa karbon, singkatannya biar lebih mudah. Kami akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan amanah dari Undang-Undang P2SK ya. Di antaranya adalah RPOJK pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah RPOJK tentang pengembangan dan penguatan transaksi dan lembaga efek. Dan yang ketiga adalah pengembangan dan penguatan emiten, perusahaan publik dan profesi penunjang pasar modal. Dan yang keempat adalah RPOJK mengenai going concern, SRO dan perusahaan efek. Rekan-rekan media yang saya hormati, beberapa penyusunan penyempurnaan kebijakan pengaturan di atas dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan permodalan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, ya, perantara perdagangan efek, manajer investasi, ya. Nah, tentunya penguatan kelembagaan dan permodalan perusahaan efek dalam rancangan peraturan akan memuat pengaturan mengenai peningkatan kapasitas, tata kelola, manajemen risiko, pengawasan serta permodalan perusahaan efek. Ya, diharapkan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan perusahaan efek ini, ya, diharapkan muncul perusahaan efek yang lebih kompetitif, memiliki daya saing yang sehat, memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik, dan dapat memitigasi adanya fraud serta mampu melindungi kepentingan nasabah yang menjadi pemodal di perusahaan efek. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana strategi dalam pencapaian target penawaran umum di 2024? Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua, untuk target tahun 2024, OJK menetapkan target penawaran umum sebesar 200 triliun, ya. Dan tadi juga saya jelaskan bahwasanya tentunya ini didukung dengan pipeline yang ada saat ini, ya. Pipeline yang ada saat ini adalah pipeline penawaran umum sebanyak 86, ya, dengan perkiraan nilai indikatif, ya, nilai indikatif
sebesar 50 triliun ya, dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 59 perusahaan.